Hidup yang biasa-biasa saja dapat dibayangkan sebagai kehidupan rata-rata orang. Karena mayoritas kita menjalani hidup yang demikian. Kehidupan kita menjadi titik tersorot. Kita tidak terlalu kaya, juga tak menonjol sekali di suatu bidang pekerjaan. Walaupun kelihatannya kehidupan kita tidak istimewa, sesungguhnya juga agak kalah luar biasanya dari kehidupan orang lain yang menjadi pusat perhatian lo. Luar biasa bagi siapa? Pastinya, paling tidak buat kita sendiri sebagai yang menjalaninya. Dengan catatan, kita mampu melakukan 5 hal ini. Yang pertama, memiliki semangat berbagi apapun bentuknya. Hidup akan terasa luar biasa apabila dari sesuatu yang sedikit pun kita masih mau berbagi dengan orang lain. Sebab jika kita punya banyak, baik uang maupun ilmu, telah sepantasnya kita berbagi. Lebih mudah untuk menyisihkan sebagian buat orang lain. Sementara itu, kepemilikan yang sedikit dapat dijadikan dalih buat menggunakannya untuk diri sendiri. Akan tetapi, ketika yang sedikit itu masih bisa kita atur agar ada porsi buat orang lain, kita akan lebih bahagia. Yang kedua, fokus pada kehidupan saat ini, bukan angan-angan maupun masa lalu. Setinggi-tingginya angan, kembalilah ke masa kini. Demikian pula sebesar apapun penyesalan maupun kebanggaan akan masa lalu. Terpenting hanyalah masa kini. Jadi, curahkan energi kita untuk mengurus segala yang ada di masa kini, bukan masa lalu. Bukankah masa kini merupakan pembentuk masa depan? Hindari tenggelam dalam angan-angan dan mengabaikan masa kini. Seakan-akan kita mampu membentuk masa depan cuma dengan imajinasi, bukan kerja nyata di saat ini. Yang ketiga, tidak menggunakan ukuran orang lain untuk menegaskan eksistensi diri. Kita akan tetap ada dengan atau tanpa mengikuti cara orang lain dalam menegaskan eksistensi mereka. Ada orang yang baru merasa eksis jika sering singgah ke tempat-tempat bagus dan berbiaya mahal, baik untuk perjalanan maupun akomodasi dan konsumsinya. Apabila kita tak mampu mengikuti jejak mereka, apakah ini artinya kita tidak ada? Kita tetap eksis di dunia ini, sekalipun sebagian orang barangkali merasa hidupnya lebih hidup ketimbang kehidupan yang kita jalani. Tidak apa-apa, cahaya lampu di sebuah rumah memang tak menjangkau rumah lainnya. Hal yang menjadi bukti eksistensi diri sebagian orang bukanlah ukuran yang wajib berlaku juga untuk orang-orang lainnya. Yang keempat, bahagia tanpa banyak syarat. Orang yang dipandang miskin belum tentu merasa dirinya sengsara. Sebaliknya, orang yang dinilai kaya raya juga tak menjamin kehidupannya bahagia. Jadi, apa yang membuat orang bahagia? Barangkali sesederhana tak menetapkan banyak syarat buat sekedar merasa bahagia. Ada keluasan yang tinggi dalam cara seseorang menghadapi hidup. Ketika hal-hal yang sebetulnya diinginkan tidak diperoleh, ya nggak apa-apa, ya sudah, tidak apa-apa. Begini pun sudah cukup. Yang kelima, kurangi melihat kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain mustahil sama sekali tak terlihat oleh kita. Akan tetapi, guna menghindari munculnya rasa iri serta kurangnya rasa syukur, tidak perlu kita secara sengaja melonggok ke kehidupan orang lain. Fokus pada kehidupan sendiri akan lebih baik. Ibarat kita dan tetangga hanya terpisah satu dinding. Untuk apa repot-repot membuat lubang buat mengintip keseharian mereka? Kerugian dari sering melihat kehidupan orang lain ialah kita cuma fokus pada apa yang mereka miliki dan tidak ada dalam kehidupan sendiri. Kalau kelima tips ini kamu terapkan, seharusnya kamu adalah orang yang merasa lebih puas dengan kehidupan kamu. Hidup yang biasa pun akan terasa luar biasa. Setiap hari merupakan anugerah dan tak ada rasa insecure karena hidup kamu berbeda dari kehidupan sejumlah orang. Semoga bermanfaat.